Kementerian Perhubungan telah melakukan sejumlah langkah untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2023 sejak awal tahun ini. Hal ini dilakukan agar momen mudik Idul Fitri yang akan berlangsung bulan April dapat berjalan dengan selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Sejumlah langkah yang dilakukan sejak awal diantaranya yakni menyiapkan survei potensi pergerakan mobilitas masyarakat selama angkutan lebaran 2023 dan melaksanakan inspeksi keselamatan pada sarana transportasi baik darat, laut, udara, dan kereta api. Di sektor darat, Kemenhub bersama Kemen PUPR dan Korlantas Polri telah melakukan pengecekan kondisi jalur pantai selatan dan pantai utara Jawa. Pengelolaan arus mudik dan balik lebaran tahun ini memang sangat menantang, yaitu bagaimana mengendalikan lonjakan pergerakan orang yang lebih besar dari tahun lalu yang prediksinya mencapai 80 juta orang. Lonjakan ini diprediksi akan terjadi karena tahun ini kasus COVID menurun. Sudah tidak ada PPKM dan keadaan ekonomi pun mulai membaik. Menhub mengatakan penyelenggaraan angkutan lebaran dan angkutan Natal pada tahun baru pada tahun 2002 lalu menjadi modal atau bekal penting untuk meningkatkan kinerja pelayanan angkutan lebaran tahun ini. Dengan pengalaman empiris tahun sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah mengidentifikasi sejumlah titik krusial yang berpotensi terjadi masalah jika tidak ditangani dengan baik. Adapun sejumlah hal penting yang telah diidentifikasi diantaranya yaitu: pertama, jalur tol Jakarta ke arah Jawa Tengah, di mana tol Cipali menjadi titik krusial di arus mudik maupun balik. Untuk itu, koordinasi intensif dilakukan dengan Korlantas Polri. Kemenhub yang membuat regulasi, tetapi penerapan rekayasa lalu lintas maupun pengawasan dan penindakan dilakukan oleh Korlantas Polri, baik berupa kontraflow, one way, dan rekayasa lainnya. Selain itu, penambahan rest area di jalur tol dari Jakarta ke arah timur juga perlu dilakukan karena jumlahnya dinilai kurang dan masih butuh tambahan lagi. Kedua, yaitu di Pelabuhan Penyeberangan Merak yang pada penyelenggaraan angkutan lebaran tahun lalu sempat terjadi kepadatan. Dalam hal tersebut, Kemenhub sudah menyiapkan tambahan pelabuhan penyeberangan untuk mengalihkan kepadatan di Merak dan Bekauheni. Di Merak ada Pelabuhan Ciwandan dan di Sumatera kita siapkan Pelabuhan Panjang. Kemenhub harapkan kepadatan di Merak hingga Bekauheni bisa terpecah dan bisa lancar. Ketiga, yaitu terkait konektivitas udara yang diprediksi akan terjadi kepadatan di sejumlah bandara, yakni Bali, Makassar, Surabaya, dan Medan. Kemenhub sudah berkoordinasi dengan maskapai untuk menggunakan pesawat berukuran besar, yang sekali angkut bisa 400 orang dan meningkatkan jam operasional pesawat dari biasanya 12 jam menjadi 18 jam, sehingga rotasi pesawat bisa maksimal. Kemenhub juga selalu berkoordinasi dengan operator bandara untuk meningkatkan jam operasional bandara. Sejumlah hal lainnya yang disiapkan Kemenhub bersama pemangku kepentingan terkait untuk melancarkan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini, diantaranya yaitu menyiapkan armada transportasi publik untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan memfasilitasi program mudik gratis untuk menekan jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun-tahun sebelumnya, faktor yang juga penting untuk mensukseskan penyelenggaraan angkutan lebaran yaitu sosialisasi dan dukungan dari media massa untuk menyampaikan informasi terkini terkait kebijakan dan juga mengedukasi masyarakat untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu lagi di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.